Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Baru beberapa jam ya setelah saya unggah video tentang tulisan Kiai Haji Imaduddin yang menyebut nama santri Gunung dan santri Uye, di mana dalam tulisan itu Kiai Haji Imaduddin menarasikan kami sebagai sosok yang berhasil menelusuri kedustaan isnad hadis dalam manuskrip Gus Rumel Abbas. Yang kemudian saya jelaskan di sana bahwa saya belum menyimpulkan apa-apa. Karena memang data yang ada itu masih dalam serba mungkin. Dan kemudian saya sampaikan bahwa itulah yang menjadi perbedaan saya dengan Kiai Haji Imaduddin dalam konteks isnad temuan Gus Rumel. Saya perhatikan tak lama setelah saya unggah video itu, Gus Zaini sepertinya langsung menyongsong bola ini sahabat. Dan segera menggiring bola dengan meliak-liuk bebas. Wah ya, tapi sayang gawangnya belum kelihatan, beliau sudah terburu-buru menendang bola duluan ini. Kenapa begitu? Karena persoalan isnad Gus Rumel itu tidak hanya berhenti pada eksistensi Abul Qasim An-Nafat saja, tapi isnad ke atasnya itu masih panjang hingga sampai kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya oke lah, saya tahu Gus Rumel Abbas itu memang memiliki manuskrip. Tapi apakah kesimpulan dari kemuskilan Kiai Haji Imaduddin dalam tulisannya, nah itu tidak perlu dipertimbangkan. Dalam tulisannya beliau menulis seperti ini sahabat. Jika manuskrip itu halu dan sanadnya palsu, lalu siapa yang memalsukan? Jelas yang memalsukan itu adalah yang menulis. Lalu siapa yang menulis? Gus Rumel? Belum tentu. Bisa saja ia hanya korban dari penulis manuskrip halu itu jika memang manuskrip itu memang pernah ditulis. Nah, saya melihat di sini Kiai Haji Imaduddin sudah memiliki sedikit kepercayaan bahwa Gus Rumel memang benar-benar memiliki manuskrip itu. Meskipun pada akhirnya beliau Kiai Haji Imaduddin memang menyimpulkan manuskrip Gus Rumel itu halu dan isnadnya palsu. Tapi setidaknya dari pertanyaan-pertanyaan ini sudah begitu nampak sekali bahwa Kiai Haji Imaduddin sudah memiliki alasan tersendiri jika memang Gus Rumel benar-benar memiliki manuskrip asli yang beliau saksikan sendiri. Nah, di titik inilah yang seharusnya Gus Zaini itu mempertimbangkan ulang sebelum terburu-buru menendang bola. Karena gawangnya masih belum kelihatan ini sahabat ya. Sekarang sahabat perhatikan ini. Ini adalah kitab Al-Arba'ina Hadithan min Arba'ina Kitaban an Arba'ina Syaikhan. Karya daripada Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani Al-Makki. Musnidud Dunya, kelahiran Indonesia ini sahabat ya. Di halaman 70 ini, beliau menulis nama Abul Qasim An-Nafat Al-Iraqi Al-Alawi sebagai salah satu perawi hadis yang ikut serta meriwayatkan hadis man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Ini hadis mutawatir ya sahabat ya, dan sudah sangat terkenal sekali. Sekarang mari kita fokus di mana Abul Qasim An-Nafat Al-Iraqi Al-Alawi itu meriwayatkan hadis man kadzdzaba alayya muta'ammidan itu sahabat. Di sini jelas ya, Syekh Yasin Al-Fadani menyebut fi musnadihi an Ali bin Abi Thalib wal Hasani bin Ali wal Husaini bin Ali. Jadi Abul Qasim An-Nafat Al-Iraqi Al-Alawi meriwayatkan hadis itu di dalam musnad beliau. Sekali lagi di dalam musnad beliau sahabat ya. Berarti Abul Qasim An-Nafat Al-Iraqi Al-Alawi ini memiliki catatan isnad hadis sendiri dan memiliki karya kitab hadis sendiri. Berarti lagi Abul Qasim An-Nafat Al-Iraqi Al-Alawi adalah benar-benar ulama yang memiliki eksistensi dalam periwayatan hadis. Artinya Abul Qasim An-Nafat itu bukan tokoh yang fiktif ya. Fix beliau adalah seorang ahli hadis. Oke, yang ini sepakat.
Tapi jika dikaitkan dengan Isnad Gus Rumel, masalahnya itu bukan hanya tentang eksistensinya Abdul Qasim An-Nafat sebagai ahli hadis, tetapi menjadi apakah di dalam kitab musnadnya Abdul Qasim An-Nafat Al-Iraqi Al-Alawi itu ada isnad yang sama seperti isnadnya Gus Rumel yang sudah di-spill itu, sahabat. Nah itu, titiknya itu di situ. Karena kita kan tahu sendiri, isnadnya Gus Rumel itu dimulai dari seorang perawi yang mendapatkan ijazah hadis dari Abdul Haq Al-Ishbili. Kemudian naik baru sampai kepada Abdul Qasim An-Nafat. Artinya, isnadnya Gus Rumel itu bukan dari kitab musnadnya Abdul Qasim An-Nafat Al-Iraqi Al-Alawi yang beliau susun sendiri ya. Tetapi dari orang lain yang hidupnya jauh setelah wafat beliau. Lalu ketika Syekh Yasin Al-Fadani menyebut nama Abdul Qasim An-Nafat Al-Iraqi Al-Alawi, nah ini apa hubungannya dengan keaslian atau kepalsuan isnadnya Gus Rumel? Matan hadis yang dibahas oleh Syekh Yasin Al-Fadani kan ya beda ya dengan matan hadis yang isnadnya di-spill oleh Gus Rumel. Matan hadisnya ini yang isnadnya Gus Rumel kan sudah di-spill juga, sahabat kan. Kalau menyimpulkan bahwa Abdul Qasim An-Nafat Al-Iraqi Al-Alawi sebagai ahli hadis dan punya karya kitab hadis, ya oke. Tapi isnadnya Gus Rumel yang ditampilkan kan bukan dari karyanya Abdul Qasim An-Nafat Al-Iraqi Al-Alawi. Nah itu yang jadi masalah ya. Kalau misalnya menyimpulkan gini sahabat ya, isnad temuan Gus Rumel mungkin asli. Nah itu oke lah. Tapi untuk memastikan ya sebaiknya nanti dulu lah. Terkecuali kalau Gus Zaini dapat menunjukkan kitab musnadnya Abdul Qasim An-Nafat Al-Iraqi Al-Alawi atau kitab musnadnya Hasan ya bin Muhammad Al-Alal Al-Iraqi. Dan di dalamnya memang benar ada isnad dan matan hadis yang sama persis dengan yang sudah di-spill oleh Gus Rumel. Mulai dari Abdul Qasim An-Nafat Al-Iraqi Al-Alawi ke atas, sahabat ya. Atau mulai dari Hasan bin Muhammad Al-Alal ke atas. Kalau sudah begitu ya silakan saja itu Gus Zaini langsung menendang bola. Ya insya Allah nanti itu gol lah. Gol insya Allah. Tapi ya perlu diingat juga, Kiai Haji Imaduddin itu belum menunjukkan argumen apa-apa. Kalau tiba-tiba beliau menekel halus dari belakang kan ya bahaya juga, sahabat kan. Oleh karenanya, meskipun saya bukan polisi, bukan polantas, bukan pelatih, bukan wasit, bukan apa-apa ya. Tapi karena saya pernah ditilang dan disita, bahkan saya sampai bersedia mauquf oleh Gus Zaini ya, untuk menunggu persidangan. Dan Gus Zaini juga sering bilang, sabar, nunggu Gus Rumel. Ya, maka kali ini terpaksa saya sampaikan kepada Gus Zaini, sabar Gus ya, sabar, nunggu Gus Rumel. Ini bukan menilang atau menyita Gus lah ya, tapi cuma mengajak sabar, jangan ditendang dulu bolanya, gawangnya belum kelihatan, masih terlalu jauh ya. Ya, kira-kira seperti itu. Sekian, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.